Ya, kita mulai materi matematika terakhir kemarin itu tentang pecahan desimal, persen, sama pecahan campuran. Sekarang kita ke materi pembulatan. Ya, Bapak ngulang dikit deh ya. Bapak ngulang dikit yang kemarin karena kemarin itu memang agak-agak susah ya untuk mengubah bentuk. Mengubah bentuk dari pecahan biasa, persen, desimal, pecahan campuran. Bapak ulang sedikit ini ya. Oke. Ya, Bapak gitu ya. Oke. Ini semuanya ini ya. Ini bisa kita ubah bentuknya. Ya. Ini bisa kita ubah ke 4 bentuk ini. Jadi misalnya dari pecahan biasa kita bisa ubah ke persen. Begitu juga sebaliknya. Dari persen ke desimal kita bisa ubah. Begitu juga sebaliknya. Terus sampai pecahan campuran. Tapi ada beberapa syarat yang nggak bisa diubah. Contoh misalnya pecahan biasa nggak bisa diubah ke pecahan campuran, khususnya ke pecahan campuran. Kalau misalnya pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, itu nggak bisa diubah ke pecahan campuran. Jadi syarat untuk kepecahan campuran itu syaratnya untuk pecahan biasa syarat untuk mengubah bentuk ke pecahan campuran itu kalau dari pecahan biasa berarti syaratnya pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Bapak nggak suruh catat, tapi kalau kalian perlu silakan catat. Ya. Ini syarat untuk dari pecahan biasa ke campuran. Untuk persen ke pecahan campuran syaratnya apa? Harus di atas 100%. Artinya kalau di bawah 100% nggak bisa diubah ke pecahan campuran. Nah yang ketiga, kalau dari desimal gimana? Kalau dari desimalnya itu harus 1 koma, minimal 1 koma. Kalau 0 koma nggak bisa berarti. Ya, desimalnya itu harus gimana Bapak tulisannya? 1 koma. Harus di atas 0. Ya, harus di atas 0. Artinya itu boleh 1, boleh 1 koma, atau enggak 2 koma berapa, atau enggak 3 koma berapa, dan seterusnya. Berarti kalau 0 koma nggak bisa diubah ke pecahan campuran. Ini syarat yang harus diperhatiin banget. Begitu juga syarat sebaliknya. Kalau dari pecahan campuran mau diubah ke pecahan biasa, berarti nanti jawaban pecahan biasanya apa? Pembilangnya pasti lebih besar daripada penyebut. Kalau pembilangnya lebih kecil, oh berarti salah jawabannya. Udah pasti. Tanpa harus Bapak hitung, kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, udah pasti salah. Begitu juga dari pecahan campuran mau ke persen. Jawabannya 70%, ya udah pasti salah. Pasti jawabannya harus di atas 100%. Kalau di bawah 100% udah pasti salah. Kalau dari pecahan campuran ya. Begitu juga desimal. Dari pecahan campuran mau ke desimal, misalnya pecahan campurannya 1
2/5. Mau diubah ke desimal. Desimalnya 0, oh ini udah pasti salah. Harusnya 1, itu. Jadi syarat ini berlaku juga untuk kebalikannya. Ya, untuk berkebalikannya berlaku juga. Ya. Jadi kalian bisa periksa sendiri jawaban kalian benar atau salahnya dari syarat ini. Itu. Oke, ini misalnya Bapak langsung aja ke contoh soal misalnya. Misalnya tadi berapa? 1, 2/5 ya. 1 per 5. Ini pecahan campuran. Kenapa ini disebut pecahan campuran? Karena ini merupakan campuran antara bilangan bulat 1 dengan pecahan biasa 2/5. Makanya disebut pecahan campuran. Campuran dia antara gabungan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, ini pecahan campuran 1, 2/5. Kita ubah ke pecahan biasa. Pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. 1, 2/5. Silakan jawab di Zoom chat. Berapa pecahan biasanya? Yuk, jawab di Zoom chat. Privately ya. Ini Bapak udah setting ya. Yuk, 1, 2/5. Berapa pecahan biasanya? Jawab di Zoom chat. Caranya gimana? Masih ingat nggak? Oke. Oke, Lionel, Selin, ya. Betul. Nicholas, betul. Vicky, ya. Niki, oke. Vicky, Niki. Apa bedanya kalian itu? Cuma V sama N. Oke, siapa nih? Irwin, ya. Gaby kok satu Gaby? Anata, oke. Enzio, oke. Wih, mantap, masih ingat ya? Veo, ya. Luisa, oke. Bele. Wah, lupa kamu nih Bele. Lupa kamu nih Bele. Kali terus tambah. Kali terus tambah. Nah tuh, apanya yang dikali, apanya yang ditambah. Nah tuh ingat-ingat tuh. Bapak udah kasih kata kuncinya. Kali terus tambah. Ya, nggak ada lagi? Oke, Sherlyn Angelina, ya betul. Oke. David kurang. Pecahan biasa berarti berapa per berapa? Jangan cuma satu angka. Satu angka bukan pecahan dong berarti. Hah? Oke. Oke, ya Belesia. Dapat dari mana Bele? Ya, oke, nggak apa-apa. Bisa ya. Oke, dah. Cukup ya. 1, 2/5 diubah ke pecahan biasa. Bapak udah kasih kata kuncinya tadi kali terus tambah. Dikali terus ditambah. Apanya yang dikali, apanya yang ditambah.
Penyebut dikali ke bilangan bulat, penyebutnya 5, dikali ke bilangan bulatnya 1, 5 kali 1, 5. Baru ditambah ke pembilang. Nah, ini maksudnya yang kali tambah. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5, terus ditambah 2 sama dengan 7. 7 itu dimasukin ke pembilangnya. 7 per. Penyebutnya berapa? Ya udah penyebutnya samain aja. Di sini kan 1, 2 per 5. Per 5. Ya masukin juga per 5. Berarti jadi pecahan biasanya 7 per 5. Nah, syarat yang pertama betul. Pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Betul, sesuai. Pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Sesuai. Syarat yang kedua sekarang, kita ubah lagi nih. Pecahan ini ke persen. Syaratnya harus di atas 100%. Yuk, kalian hitung. Ketik jawabannya di Zoom chat. Berapa persen jadinya 7 per 5 itu? Berapa persen 7 per 5 itu? Masih ingat nggak caranya? Yuk. Persen artinya apa? Diingat-ingat. Persen. Persen itu 100. Nanti kalau per ada pernya. Oke, Selin. Bukan segitu, Selin. Nah, loh, Tanata. Syaratnya apa, Tanata? Harus di atas 100%. Berarti kalau 75% udah pasti salah. Harus di atas 100%. Nah, lupa nih kalian nih, kalau diubah ke persen. 7 per 5-nya dijadikan per 100. Tinggal cari pembilangnya berapa. Jadi 5 ke 100 diapain? Ya, Mauren. Good. Betul. Prisel, bukan Prisel. Bukan segitu Prisel. Niki, betul. Jenica, oke, betul. Vicky ya. Bisa kok 1 koma bisa. Charlie Angelina, ya, betul. Tanata, ya. Iya. Prisel gede banget. Gede, gede benar itu. Nah, lupa nih. Nah, udah mulai banyak 75 dijadiin ke persennya, Pak. Apa? Siapa tadi tuh? Bentar. Apa? Nikolas. Oh, ya. Nicholas, kenapa Nicholas? Nicholas, kenapa? Kenapa suara Bapak tadi nggak ada? Oh, alah. Iya, Nicholas. 7 per 5 dijadikan ke persen. Wes, bukan. Syaratnya apa, Nicholas? Nih, harus di atas 100%. Jadi kalau 75% salah. Nah, Selin, ya betul. Ya. Oke, 7 per 5 kita jadikan ke persen. Nicholas bukan. Oke, Lionel betul.
kita jadikan ke sebentar. Luisa, oke, bukan Luisa. Oke, kita bahas ya. Oke, Via betul. Luisa lupa nih. Oke, 7/5 kita jadikan ke persen. Persen artinya per 100 ya, buat aja dulu per 100. Per 100, buat aja dulu per 100. Kalau sudah, kita lihat 5 ke 100 ini diapain? Oke, Bapak ulang. Bapak ulang. Tadi 7/5 kita mau ubah ke persen. Persen itu artinya per 100. Buat aja dulu per 100. Per 100. Buat dulu per 100. Kalau sudah, lihat ini sama-sama penyebut nih. 5 ke 100 atau 5 bisa jadi 100 itu diapain? Ya. 5 bisa jadi 100 itu diapain? Nah, itu dulu kuncinya. 5 bisa jadi 100 karena dikali 20. Kalau penyebut bukan Nicholas, ya perhatiin ya Nicholas ya. Bukan segitu. Ya. Kalau penyebut udah dikali 20, ya, kalau penyebut udah dikali 20, berarti pembilangnya pun juga harus. Oke, Bapak ulang. Kalau penyebutnya udah dikali 20, berarti pembilangnya juga harus dikali 20. Harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama. Itu materi kita di KD 3.1 yang pertama tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama. Jadi kalau penyebut sudah dikali 20 berarti pembilang juga harus dikali 20. Sekarang berarti tinggal kita kali 7 dikali 20. Nah itu dah. 7 dikali 20 kegedean Pak. Ya udah nolnya coret aja dulu, hilangin dulu, sembunyiin. Berarti tinggal 7 dikali 2. Kalau 7 dikali 2 masih kegedean juga, turun aja kelas. Ke kelas 2 atau ke kelas 1. Masih kegedean. 7 dikali 2 itu 14. 14. Tadi ada kita sembunyiin 0, 1 dari 20. Tambahin nolnya 1. 7 dikali 20 jadi 140. Jadi 7/5 ini pecahan senilainya 140/100. Berarti persennya yang mana? Ya persennya ambil yang pembilang. Karena persen itu artinya per 100. Dan ini sudah kebentuk persen per 100. Jadi kita ambil aja persennya yang di pembilang. Jadi 140%. Nah ini. Ya. Jadi tadi kita dari pecahan campuran ya 1/2/5 kita ke pecahan biasa yang syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebut dan betul terbukti kalau pembilangnya itu 7 penyebutnya 5 7/5 kita lagi ke syarat yang kedua ke persen harus di atas 100% dan terbukti ternyata hasil persennya 140%. Sekarang kita buktikan yang ketiga.
kita ubah ke bentuk desimal. Syaratnya harus di atas 0. Harus di atas 0, berarti jawabannya boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Yang jelas dia harus di atas 0. Nggak boleh 0. Nggak boleh lintar jawabannya 0,14. Oh, yang nggak bisa, salah. Nah, jawabannya berapa desimal? Silakan ketik di Zoom chat. Yuk. Dari 140% boleh, ambil dari situ. Dari 7/5 juga boleh, terserah. Mau ngambil dari mana terserah. Boleh ngambil dari pecahan biasa, boleh ngambil dari persen, silakan. Yuk, berapa desimal dari 7/5 atau 140% atau 1/2/5? Berapa desimal? Oke, Vicky ya, betul. Nanata ya. Desimal. Berarti kalau ambil dari 7/5 itu harus kalian bagi. Oke, Selin, Veo, Genzio, betul. Auren, Erwin, oke. Jenica, kayaknya lebih bisa ya kalau ke desimal ya. Luisa, Veronica, Lisa, Veronica, Yuni Kedang. Yo Bele, 140/100 itu dibagi. Ya berapa jadinya Bele? Nicholas betul, sama kayak Bele, maksudnya dibagi. Ya dibagi dulu. Itu mau pecahan biasa bentuknya. Ya Lionel betul. Dah? Ada lagi? Kalau tidak ada kita. Oke, Niki ya, betul. Ya. Kalau nggak ada lagi kita bahas. Oke. Oke. Kalau ke desimal syaratnya harus di atas 0. Nggak boleh 0, caranya gimana? Boleh ngambil dari 140%, berarti 140/100 atau 140 dibagi 100. Berarti kalau 140 dibagi 100, gimana itu? 140 dibagi 100. Boleh pakai pembagian susun ke bawah seperti ini, atau boleh juga mau geser-geser koma. Karena baginya enak bagi 100. Kalau geser-geser koma berarti di terakhir kita kasih koma bantuan dulu. Kok 100 sih? 140. Nah, kasih koma bantuan. Dibagi 100.
Kalau dibagi, komanya geser ke kiri. Geser ke kiri berapa langkah? 100 itu nolnya ada 2. Berarti geser ke kiri sebanyak 2 langkah. Geser ke kiri 2 langkah. 1, 2. Koma yang dipakai koma yang terakhir. Berarti yang sebelumnya dia kita hapus. Selesai. Jadi jawabannya 1,40. 0. Oke ya. 0 di belakang ini udah nggak ada fungsinya. Jadi boleh kita hapus. Nah, ini kalau dari kita ubahnya dari persen. Kita ubah dari misalnya pecahan biasanya 7/5. Berarti kita bagi 7 dibagi 5. Coba kita buktikan 7 dibagi 5. 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 yang mendekati 1. 1 dikali 5, 5. 7 sama 5 kita kurang. 7 kurang 5, 2. Karena nggak ada angka lagi setelah angka 7, jadi kita tambahin angka 0. Jangan lupa tambahin tanda koma. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 5, 20. Dikurang habis. Nah, jadi mau ambil dari persen yang 140% atau mau ambil dari pecahan biasanya 7/5 aja. Silakan, terserah. Lebih gampang yang mana? Jawabannya pasti sama. Dari persen 140% dibagi 100 1,4. Dari pecahan biasa 7/5, 7 dibagi 5 juga 1,4. Nah, 1,4 desimalnya. Syaratnya betul nggak? Desimal harus di atas 0. Kalau dari pecahan campuran. Oh ya betul. Ini 1 koma bukan 0 koma. Betul, berarti 1 koma syaratnya. Ya, terbukti berarti. Ya, ini jadi ya bentuknya beda-beda, tapi nilainya sama. 1/2/5, nilainya sama dengan 7/5, nilainya sama dengan 140/100, nilainya sama dengan 140%, nilainya sama dengan 1,4. Hanya bentuknya aja yang beda. Pecahan campuran, pecahan biasa, persen, desimal. Nilainya sama. Oke. Semua syaratnya terbukti ya. Oke, silakan yang mau di screenshot silakan screenshot, yang mau tulis silakan tulis. Kita lanjut ke materi hari ini, materi pembulatan. Yang mau tulis, yang ini yang belum sempat tulis nanti lihat di video aja ya. Kita mau hapus. Oke, materi pembulatan. Pokoknya ingat aja, kalau materi pembulatan berarti sesuatu yang bulat-bulat. Kalau sesuatu yang bulat-bulat berarti nggak ada tuh yang istilahnya koma berapa ya, atau enggak misalnya angka belakangnya itu nanggung, enggak 0, dibuat 0 aja biar pas, dipas-pasin aja, sama kayak di Indomaret. Bu, 200-nya boleh disumbangin enggak? Boleh. Minum. Hah? Izin minum. Ya, sama kayak di Indomaret. Bu, 200-nya boleh disumbangin enggak? Pak, 300-nya boleh disumbangin enggak? Boleh. Itu pembulatan. Biar bulat aja. Kembaliannya biar bulat. Nah, itu maksudnya pembulatan. Jadi kalau mau balikin 200 kan dia juga bingung. 100 sama 100. Belum tentu 100 peraknya ada. Boleh nggak disumbangin? Boleh.
Nah, kalau materi pembulatan, pembulatan ini bisa dibulatkan ke macam-macam. Bisa ke satuan terdekat, bisa ke puluhan terdekat, bisa ke ratusan terdekat, terus sampai ribuan, sampai puluh ribuan, dan bisa ke persepuluhan terdekat. Ke persepuluhan terdekat. Contoh, kalau ke satuan terdekat. Satuan terdekat. Kalau ke satuan terdekat misalnya, contohnya 23. Kalau ke satuan terdekat, berarti 23 ini, lihat, itu persatuan sih, sorry. Kepuluhan. Satuan ini harus desimal, sorry. Contohnya Bapak salah. Kesatuan terdekat berarti 23,8 misalnya. Ya, 23,8 aja. Kalau kesatuan terdekat, berarti yang dilihat apa? Satu angka setelah tanda koma. Satu angka setelah tanda koma. Ya, Bapak kasih catatan di samping. Yang dilihat satu angka setelah tanda koma. Satu angka setelah tanda koma itu angka 8, lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti dibulatkan ditambah 1 ke angka depannya, 23. Jadi 23 itu mendekati tambah 1 jadi 24. Nggak ada komanya, hilangin komanya. Nggak pakai koma lagi. Nah, ini kalau kesatuan terdekat. Kalau misalnya dibulatkan ke puluhan terdekat. Yang dilihat apa? Lihat angka paling belakang. Contoh misalnya 23. Sekarang gini, 23 ini terletak di antara berapa puluh sama berapa puluh. Nah, itu dulu. 23 ini terletak di antara 20 dan 30. Berarti kalau 23 ini dibulatkan ke bawah menjadi 20, kalau dibulatkan ke atas menjadi 30. Nah, sekarang mau dibulatkan ke bawah atau ke atas? Syaratnya apa? Ini. Lihat angka yang paling belakang. Kalau lihat angka yang paling belakang, ya lihat nih angka yang paling belakang angka berapa? Angka 3. Angka 3 ternyata kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Jadi 23 ini mendekati 20. Beda dengan misalnya 28. 28 kita ganti di sini. 28 terletak di antara 20 dan 30. Jadi sebelum menentukan apakah itu dibulatkan ke bawah atau ke atas, kalian tentuin dulu. Angka ini yang di soal 28 ini terletak di antara berapa puluh sama antara berapa sama berapa? Gitu. 28. Syaratnya apa? Lihat angka paling belakang. Angka paling belakangnya 8. Lebih dari 5. Ternyata kalau lebih dari 5, dia dibulatkan ke atas. Menjadi 30. Tuh. Ya. Nah, ini kalau dibulatkan ke puluhan terdekat. Ya. Nah, ya.
Nah, kalau dibulatkan misalnya ke habis puluhan ratusan terdekat. Berarti yang dilihat apa? Lihat angka yang menempati nilai puluhan. Kalau yang tadi yang puluhan terdekat, ini selain lihat angka yang paling belakang, berarti kan paling belakang itu kan nilai tempatnya satuan. Menempati nilai satuan. Kalau ratusan berarti angka yang dilihat, angka yang menempati nilai puluhan. Contoh misalnya 102 atau enggak 128. 128. Kita tentuin dulu 128 ini terletak di antara berapa ratus. Kalau tadi Bapak bilang berapa puluh, sekarang berapa ratus karena ratusan. 128 ini terletak di antara berapa ratus sama berapa ratus. Ratusan ya. Terletak di antara 100 dan 200. Nah, lihat angka yang menempati nilai puluhan. Angka yang menempati nilai puluhan di sini ada angka 2, angka yang tengah. Angka 2 kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah menjadi 100. Jadi 128 kalau dibulatkan berarti mendekati 100. Nah, biasanya yang kebanyakan yang salahnya begini. 128 dibulatkan ke puluhan terdekat. Misalnya, ke puluhan terdekat. Kalau tadi ratusan terdekat, 100 jawaban. Kalau ke puluhan terdekat. Kalau ke puluhan terdekat, lihat nih jangan berapa ratus sama berapa ratus. Tapi berapa puluh sama berapa puluh. 128. Ini terletak di antara berapa puluh sama berapa puluh. Terletak di antara 120 dan 130. Nah, jadi jangan 100 sama 200 lagi. Beda dia. Kalau 100 sama 200 ini dibulatkan ke ratusan. Tapi kalau puluhan berarti 120 dan 130. Ya, di sini biasa suka salah. Dan kalau mau diubah ke puluhan, walaupun di angkanya ratusan, kalau diubah ke puluhan syaratnya apa? Nih, lihat angka yang paling belakang atau yang menempati nilai satuan. Angka yang menempati nilai satuan di 128 adalah 8. 8 lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas menjadi 130. Jadi 128 kalau dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 130. Nah, jawabannya bisa beda. Kalau tadi jawabannya 100, ya. Tadi jawabannya 100 kalau dibulatkan ke ratusan terdekat, tapi jawabannya juga bisa 130 kalau dibulatkan ke puluhan terdekat. Karena syaratnya beda. Karena yang kita lihat beda. Kalau yang puluhan terdekat, yang kita lihat angka yang paling belakang atau yang menempati nilai satuan.
Kalau ke ratusan terdekat berarti angka yang menempati nilai puluhan. Begitu juga kalau misalnya dibulatkan ke ribuan terdekat, berarti berapa ribu sama berapa ribu? Ribuan terdekat. Berarti yang syaratnya apa? Kita lihat angka yang menempati nilai ratusan. Contohnya misalnya 1.300 atau enggak 488. 1.488. 1.488. Ini terletak di antara berapa ribu sama berapa ribu. Karena kita mau ke ribuan terdekat. Ini terletak di antara 1.000 dan 2.000. Syaratnya lihat angka yang menempati nilai ratusan. Angka yang menempati nilai ratusan di sini angka 4. Angka 4 kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah menjadi 1.000. Jadi 1.488 kalau dibulatkan ke ribuan terdekat mendekati 1.000. Nah itu. Apa? Nah, beda dengan misalnya gini. Bulatkan 1.488 ke puluhan terdekat. Ke puluhan terdekat. Kalau ke puluhan terdekat syaratnya apa tadi nih? Lihat angka yang menempati nilai satuan. Nah, kalau ke puluhan terdekat berarti kita lihatnya 1.488 ini terletak di antara berapa puluh sama berapa puluh. Terletak di antara 1.480 dan 1.490. Nah, ini kalau kepuluhan. Tadi atas ribuan, bawahnya puluhan. Lihat angka yang menempati nilai satuan, yaitu angka 8 lebih dari 5. Lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas menjadi 1.490. Nah, jadi 1.488 kalau dibulatkan ke puluhan terdekat itu menjadi 1.490. Begitu juga dengan ratusan. 1.488 kita mau bulatkan ke ratusan terdekat. Berarti 1.488 ini terletak di antara berapa ratus sama berapa ratus? 1.400 sama 1.500. Nah, ini beda-beda. Ya. Kalau ke ratusan terdekat, berarti yang kita lihat apa nih? Lihat syaratnya. Lihat angka yang menempati nilai puluhan. Angka yang menempati nilai puluhan angka 8. Lebih dari 5. Berarti ini dibulatkan ke atas. Jadi 1.500. Jadi 1.488 ini kalau dibulatkan ke ribuan terdekat jawabannya jadi 1.000. Kalau dibulatkan ke puluhan terdekat jawabannya 1.490. Kalau dibulatkan ke ratusan terdekat jawabannya 1.500. Soalnya sama. Angkanya sama nih di soal. 1.488. Tapi jawabannya bisa beda. Tergantung dia pembulatannya kemana. Puluhan kah, ke ratusan kah, ke ribuan kah, terserah di soal. Oke, yang mau ditanyakan silakan. Dari Bapak sudah selesai. Kalau masih ada yang nggak ngerti silakan tanya.
Silakan dicatat kalau mau dicatat. Nggak ada. Screenshot boleh nggak pas? Screenshot. Boleh screenshot. Habis itu dicatat ya. Karena kalau kamu belajar dari screenshot nggak ngerti kamu. Screenshot dulu nggak apa-apa. Atau nggak nanti kan catat dari video pembelajaran juga bisa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu Bapak di sekolah atau di rumah? Jangan tanya Bapak di sekolah atau di rumah. Bapak di WC. Oh, bisa ya. Jangan tanya Bapak di sekolah atau di rumah. Dan ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak Pak, ada? nanti pelajaran selanjutnya apa? Latihan matematika nih kita nih. Latihan matematika Google Form tentang pembulatan ini. Sampai pulang. Sampai pulang.